saya serahkan sama si Homilin. Ngai punya istri manusia langka itu. Yang harus dilestarikan itu. Selalu saya serahkan sama dia. Halo, saya nggak bosan-bosan saksikan keluarga saya. Di kamar kami ada 7 kotak, rapi sekali si Homilin satu ini. 7 kotak. Kotak pertama perpuluhan. Kotak kedua kebutuhan kami sebulan. Kotak ketiga kebutuhan hamba Tuhan di pedalaman. Ini pos paling gede dari seluruhnya. Paling gede di sini. Sampai bulan ini ada 113 keluarga hamba Tuhan. Tetap kami support tiap bulan. Kotak keempat diakonia gereja. Kotak kelima diakonia keluarga. Siapapun keluarga istri saya, keluarga saya sulit dana pendidikan atau berobat, pasti kami bantu. Kotak ke-6 diakonia tetangga. Siapapun orang-orang Islam, anak-anak haji atau pesantren dekat rumah saya, tetap kami bantu. Kotak terakhir ke-7, panti asuhan dan panti jompo yang kami bina. Kami tidak pernah bicara memperkaya diri. Saya bingung kalau orang berkata, Pak Ridwan udah cukup lama jadi hamba Tuhan. Iya, kenapa? Bapak Ridwan kurang diurapi nih. Kenapa? Bapak mobilnya masih itu. Apa urapan itu ukurannya mobil? Saya bingung nih. Kok picik banget arti urapan? Kenapa nggak ngerti arti urapan? Karena orientasinya duniawi. Urapan itu bicara pengorbanan Bapak Ibu. Yesus Mesias apa? Orang yang diurapi. Apa artinya? Siap berkorban untuk menyelamatkan kita. Kalau kau diurapi, udah siap kau sangkal diri dan pikul salib dan berkorban untuk orang lain. Tapi orang bicara urapan selalu mental dukun. Pak, loh mau ke kantor, ntar. Kenapa mah? Ntar gua urapi mobilnya supaya jangan celaka. Itu bukan urapan, itu mental dukun. Ini seringkali orang gak ngerti kekristenan susah. Susah Kristen sekarang. Bukan bicara proses. Minyak itu lambang proses Bapak Ibu. Halo, jauh lebih bernilai proses daripada hasil. Ulangi. Jauh lebih bernilai proses daripada hasil. Ada bapak-bapak punya BMW terbaru. Ada bapak-bapak punya BMO. Orang kagum sama dia. Saya enggak. Dari mana BMW lo? Ada proyek sama Akil Mukhtar. Maling lo langsung. Ada artinya. Prosesnya rupanya main-main lo. Bapak BMO-nya dari mana? Kerja keras Pak Pendeta. Kagum saya. Tampilan luar banyak menipu Bapak Ibu. Makanya kecantikan itu mulai dari inner. Teori loh. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Saudara yang kekasih, ia menyegarkan jiwaku. Kalau kau ganteng cantik tapi gampang stres, gampang depresi, rendah banget derajat Anda. Kalau Anda bagus, kaya, cantik, ganteng, jabatan Anda tinggi, gubernur atau menteri sekalipun, atau Anda pengacara terkenal, tapi gampang menipu, jelek sekali Anda itu. Menghalalkan segala cara, jelek sekali Anda itu. Tuhan Gembala kita yang baik, itu menyegarkan jiwa kita, apa itu? Ia menuntun kita di jalan yang benar. Hanya kebenaran yang bisa menyegarkan jiwa. Makanya saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan yang kaya. Nggak tertarik saya. Saya nggak tertarik jadi hamba Tuhan terkenal. Nggak tertarik saya Bapak Ibu. Saya tertarik jadi hamba Tuhan yang benar. Sekaligus suami yang benar. Bapak yang benar. Berpikir yang benar. Berkelakuan yang benar. Bayar pajak yang benar. Kasih perpuluhan dengan benar. Bawa mobil yang benar. Halo. Nggak ada tandingannya kebenaran. Makanya Tuhan suruh cari dahulu kerajaan Allah dan itu yang bernilai. Jangan beribadah lama di gereja, gak ngerti kebenaran paling tinggi. Iya. Saudara orang seperti itu memiliki integritas yang luar biasa pada Tuhan. Teruji. Ini penting sekali. Siapa di antara Anda Bapak Ibu naik motor? Saya kasih tahu Anda, apapun alasan Anda, jangan lawan arah. Jangan pura-pura nggak dengar. Apapun alasan Anda, jangan lawan arah. Semua lawan arah, arahnya ke timur, Anda buat barat, itu kan setan bener yang bagus di depan Anda itu. Pak Pendeta, habis putaran 700 meter, ini cuma 10 meter saya bisa motong begini. 10 meter, 5 cm depan lu neraka. Halo,
Kalau Anda nggak setia dengan perkara-perkara seperti itu, bagaimana Anda setia perkara-perkara kebenaran? Orang bisa lu bohongi, Tuhan mana bisa lu bohongi? Ayolah, beranilah jujur pada diri sendiri. Maka ayat 4 ini tidak menakutkan. Ayat 4 apa itu? Tampilkan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini kata benda jamak. Halo, padang rumput hijau kata benda tunggal. Air tenang kata benda tunggal. Lembah kekelaman kata benda jamak. Bisa tampilkan Kisah Rasul 14 ayat 22 operator. Kisah Rasul 14. Kisah para Rasul 14 ayat 22. Saya bacakan bagian A-nya, Bapak Ibu Saudara baca bagian B-nya. Kisah para Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Dan mengatakan apa? Kata kunci pertama apa? Kita harus. Itu kata kunci pertama. Kalau kita harus, ada alternatif lain enggak? Enggak. Kenapa Anda percaya firman Tuhan hanya sepotong-sepotong? Itulah, kita harus apa? Mengalami banyak sengsara. Itu Alkitab kita. Coba tampilkan lagi 2 Timotius 3 ayat 12 operator. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan. Iya, lembah kekelaman. Itu saya bilang, ibarat orang naik mobil, orang Kristen jauh lebih cocok. Jalanan yang banyak lubang-lubangnya daripada mulus jalannya. Ayo dong, jujur dong. Survei membuktikan. Mana lebih banyak mengalami korban mati? Jalan tol atau jalan rusak? Ngerti kan? Survei membuktikan jalan tol mulus Jakarta-Bandung jalan sepi. Ada nggak mobil lari 20? Mobil rusak itu. Saya pernah jemaat saya bilang, Pak Pendeta, kalau Bapak ke rumah anak Bapak di Bandung, naik mobil lari berapa? Ya lari 80-100 dong. Apa mereka bilang? 80-100? Iya dong, saya kira udah keren tuh. Apa mereka bilang? Kayak siput Pak. Hah, kayak siput. Loh, Bapak perhatikan aja. Baru saya belajar memperhatikan. Saya lari 80-100. Bukan 1-2, rata-rata mobil ngelewatin saya. Zoom. Oh rupanya baru saya pikir. Ada yang lari 130, 150, bahkan ada yang lari 170. Saya pernah copatin lari 130, lari 140. Tetap aja yang lewatin sut. Iya, benar. Halo, survei membuktikan jalan panjang lurus mulus. Jangankan penumpang, supir pun bisa ngantuk. Amin. Kalau jalan rusak berlubang-lubang, ada nggak lari 80? Orang mabok. Nggak ada. Kalau ada itu pasti mabuk. Karena ekstasi mungkin. Karena LSD kali. Iya. Halo, survei membuktikan jalan rusak berlubang-lubang. Orang pakai lari berapa? Persneling berapa? Persneling 1 aja. Kan lari. Persneling 1 aja. Halo, survei membuktikan kalau jalan rusak ada nggak orang ngantuk? Dablek yang ngantuk. Lu ngantuk, petak, kepentok-pentok. Semuanya bangun dan kerjasamanya bagus. Tahun 74 kami pernah mendaki gunung Pangrango, Gunung Gede dari belahan Sukabumi. Naik kendaraan jeep panjang kami. Yang di belakang lubang-lubang keluar kepalanya, yang sana juga keluar. Terus. Ya, ke kiri boleh, masih ada kira-kira 20 cm. Terus. Ke kanan dikit. Kerjasama bagus. Itu jalan rusak. Halo, jalan tol ada nggak orang keluar kepala? Terus.
Jangan dekatin, itu pasti mobil rumah sakit jiwa. Gak ada tahu. Orang Kristen gak pernah cerdas mencermati hidup. Lembah kekelaman jauh lebih kita butuhkan daripada padang rumput hijau. Lembah kekelaman jauh lebih kita butuhkan daripada air tenang. Makanya Tuhan selalu menggeser kita dari zona aman. Supaya ngesadar siuman lo. Pegangan lo sama Tuhan. Saudara yang kekasih, orang Kristen taat. Kalau tadi Pak Niko katakan ini tahun pelipat gandaan apapun itu, semua itu menjadi benar kalau disertai dengan ketaatan mutlak. Tanpa itu nggak ada pelipat gandaan apapun. Taat, dan taat. Saudara, dengan ketaatan pasti orang Kristen mengalami perubahan hidup. Halo, istri kita bisa tenang, suami Anda bisa tenang, karena dia menikah dengan orang tidak sempurna, tapi jelas ada berubah. Halo, Anda dan saya harus lebih baik tahun ini daripada tahun lalu. Harus. Kalau enggak, Anda enggak menikmati Immanuel. Absolut. Terlalu kita hina Tuhan, sekedar sakit sembuh. Karena sakit sembuh tidak mengandung nilai kekekalan. Terlalu kita hina Tuhan, aku ikut Tuhan, aku makin kaya. Itu tidak ada nilai kegagalan. Justru kita sedang agungkan Tuhan, kita ikut Tuhan. Ada perubahan hidup kita makin benar, dan makin benar. Itu satu ciri utama orang menikmati Immanuel. Maka tahun ini bukan saja tahun ketaatan, tapi tahun kesaksian. Anda harus lebih baik pada istri Anda daripada tahun lalu. Anda lebih tunduk pada suami Anda daripada tahun lalu. Orang tua harus lebih ramah dan lebih indah daripada tahun lalu. Sehingga anak-anak juga lebih indah nikmati rumah tangga Anda. Terutama mulai dari bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Saya ulangi. Di Firdaus ada Adam dan Hawa. Katakan amin. Siapa yang duluan ambil buah? Jawab. Siapa duluan makan buah? Hawa. Siapa yang dipanggil Tuhan? Adam, bukan Hawa. Adam. Bapak-bapak dengar baik-baik. Kalau nggak beres istrimu, nggak beres anak-anakmu, bapak-bapak, lu yang diciduk Tuhan. Saya ulangi, lu yang diciduk Tuhan. Itu Alkitab. Nggak beres istrimu, nggak beres anakmu, lu yang diciduk Tuhan. Ya, karena Anda imamnya. Lebih jelek bapak-bapak kalau nyalain istri. Gara-gara dia gue begini. Ngawur lagi loh. Bukan gara-gara istrimu kau nggak baca Alkitab. Bukan gara-gara istrimu kau nggak ke gereja. Bukan gara-gara istrimu lu jadi pemarah. Gara-gara Anda lu pemarah. Gara-gara Anda lu nggak gereja. Gara-gara Anda lu malas baca Alkitab. Jangan bilang gara-gara istri Anda. Ini penting. Makanya lihat. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Akhirnya ada kesaksian. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Punya ketenangan yang luar biasa. Saudara, salah satu mujizat orang Kristen mengucap syukurlah dalam segala hal. Halo, kalau Anda ulang tahun mengucap syukur, itu sangat manusiawi dan duniawi. Kalau Anda dapat mobil baru, Anda mengucap syukur, itu mah nggak usah Kristen juga bisa. Halo, Kristen itu apa? Bukan karena berbahagia bersyukur. Tapi apa? Karena bersyukurlah maka berbahagia. Itu Kristen. Saya ulangi, karena bersyukurlah maka berbahagia. Kalau istrimu menjengkelkan, suamimu menjengkelkan ketika dia tidur, katakan iman aja. Ketika dia tidur bilang sama Tuhan, Tuhan cocok sekali aku dengan dia Tuhan. Aku bersyukur, aku beruntung menikah dengan dia. Pasti ada kebahagiaan yang melampaui akan pikiran memerintah itu mana. Kita bukan karena berbahagia bersyukur, nggak usah ada Yesus pun bisa lakukan itu. Tapi karena kita bersyukurlah maka kita bahagia. Orang punya mercy tapi ngeluh, mana pernah dinikmati. Orang punya mobil sederhana tapi dia bersyukur, dia nikmati.
Orang makanannya nasi sama tempe, tapi dia bersyukur, dia nikmati. Orang punya makanan melimpah, tapi mengeluh, tetap nggak dinikmati. Makanya karunia menikmati lebih tinggi daripada karunia memiliki. Saya asal khotbah di Singapura, ada satu pengusaha Singapura sana, selalu jemput saya ke Changi. Selalu dia yang jemput saya. Mobilnya nggak usah disebut, sangat mewah. Tapi asal dia jemput saya, dia yang nyetirin. Saya naik, saya bilang, wah saya hebat ya. Kenapa Pak Pendeta katanya. Kalau saya naik mobil ini, kau supir saya. Kalau kau pakai ini, supir lu yang nyupir. Tapi kalau diantar saya pulang ke Changi, saya bilang, tolong jaga mobil saya ya. Ketawa dia, iya Pak Pendeta. Saya enggak karunia memiliki, tapi karunia menikmati. Saya khotbah di Amerika, nginep di hotel yang sangat mewah. Saya sama istri pelukan, saya nikmati. Bintang mewah itu, saya nikmati. Saya khotbah di Poso, di pedalaman lagi, bukan di Posonya, di pedalaman. Nginep di hotel bintang 1000. Lu tahu nggak? Lu jangan ketawa loh. Bolong-bolong itu atapnya. Kelihatan langit banyak bintangnya. Saya pelukan sama si homilin, saya nikmati.